Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mister akan melanjutkan penjelasan materi dari materi yang sudah kalian catat. Oke, materi selanjutnya itu organ reproduksi pada laki-laki. Oke, yang pertama ada penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma. Nah, ini saya rasa laki-laki sudah tahu, bahkan mungkin ketawa-ketawa ketika Mister menjelaskan ini. Jadi penis itu suatu alat kelamin laki-laki, fungsinya itu sebagai tempat saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kencing itu ketika buang air kecil, mengeluarkan urin ketika buang air kecil, dan mengeluarkan sperma ketika melakukan proses perkawinan atau yang sering dinamakan dalam ilmu sains itu adalah kopulasi. Oke, yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Nah, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, jadi skrotum itu adalah kulit yang melapisi testis. Testis, mungkin testis itu yang mana? Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini testis itu yang ini. Laki-laki sudah pada tahu testis. Nah, skrotum itu apa? Skrotum itu adalah kulit yang menyelimuti testisnya. Nah, kulit ini testisnya. Nih, skrotumnya. Ini fungsinya menjaga suhu testis. Nah, jadi nih kalau laki-laki pasti tahu itu, kalau suhu lagi rendah atau dingin, maka skrotum ini atau kulit yang melindungi testis ini akan mengkerut. Nah, tapi kalau ketika udara panas, maka dia akan mengendor. Gitu. Nah, kemudian ada testis. Nah, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum atau dibungkus oleh skrotum atau kulit tadi, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi, sperma ini adalah sel kelamin jantan. Kalau hormon testosteron inilah hormon yang menentukan ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Seperti apa ciri kelamin sekunder itu? Misalnya, kalau pada laki-laki itu suaranya agak besar, kemudian dadanya agak bidang, kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu, contohnya pada area kemaluan, ketek. Nah, itu. Testis tadi adalah yang ininya, atau lebih dikenal sebagai buah jakar. Sebenarnya ada sih bahasa joroknya lagi, tapi Mister nggak mau sebutin di sini. Kemudian ada epididymis. Nah, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ada gambarnya mungkin. Ini ada epididymis, yaitu bagian yang terletak di belakang testis. Tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Oke, kemudian ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Ini ada vas deferens, vas deferens itu penghubung antara epididymis dan saluran dari uretra. Sini salurannya. Oke. Nah, apa bedanya uretra dengan ureter? Nanti bisa jelaskan. Nanti apa bedanya uretra dengan ureter. Nah, ini ada uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kalau pada gambar ini, uretra itu adalah saluran yang terdapat di dalam testis. Dari sinilah air kencing itu lewat dari kantong urin, dan sini juga sperma itu lewat dari saluran vas deferens. Nah, terus apa bedanya uretra dengan ureter? Kalau ureter itu adalah saluran kencing yang dari kantong urin atau kantong urin ini untuk disalurkan keluar ke muara dari penis, sedangkan ureter ini dia berhubungan dengan ginjal. Jadi ureter ini suatu saluran yang mengalirkan urin dari ginjal menuju ke kantong urin atau kantong kemih.
Kemudian adalah kelenjar vesicula seminalis. Bagian berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma atau pertumbuhan sperma. Oke, kalau vesicula seminalis itu pada gambar ini adalah vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu bagian berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Jadi pH-nya di bawah 7. Jadi, kalau zat asam itu pH-nya di bawah 7. Ini udah kelenjar prostatnya. Oke. Yang terakhir ada kelenjar cokor, yaitu bagian berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi lawannya dari kelenjar prostat kalau menggunakan cairan yang bersifat asam, kalau cokor ini menggunakan cairan yang bersifat basah. Karena enggak sih? Kayaknya di bawah kelenjar prostat seperti daerah sini. Oke, terus ada kelenjar cokor atau bilateral, ini gambarnya. Ada bagian-bagian dari kantong reproduksi laki-laki. Sebenarnya banyak gambarnya yang belum lengkap lagi di internet. Jadi tetap mencari gambar yang paling simpel dan mudah dipahami. Ini kalau manusia, ini penampang melintang dari organ reproduksi laki-laki. Jadi tubuh laki-laki itu dipotong menjadi dua bagian secara vertikal, dari atas ke bawah, dilihat dari samping seperti ini. Oke, lanjut, yaitu pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, tadi berdasarkan fungsinya, sperma itu dibentuk di area testis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani atau sperma dari penisnya. Biasanya ini dialami oleh laki-laki ketika mimpi basah. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sperma atau sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus yang terdapat dalam testis. Jadi testis itu cuma bisa dikatakan wadah besarnya. Jadi wadah kecilnya lagi di bagian testis itu ada namanya tubulus seminiferus. Nah, disinilah tempat dibentuknya sel-sel sperma atau proses spermatogenesis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Nah, diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau kromosom yang lengkap. Nah, kita jelaskan ini. Selanjutnya spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Nah, jadi spermatogonium ini diperbanyak jumlahnya secara mitosis supaya hasilnya tetap spermatogonium. Ini tidak ada berubah. Nah, pembelahan mitosis itu ciri khasnya itu sel sebelum membelah sama persis dengan sel setelah membelah kondisinya. Maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Jadi kalau kalian amati sel sperma itu dia berbentuk seperti kecebong. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid atau kromosomnya atau inti materi genetiknya separuh dari induknya atau spermatogonium. Proses pembelahannya bisa dilihat seperti ini. Nah, di spermatogonium, sebenarnya spermatogonium itu banyak di sini berjejer. Spermatogonium ini diperbanyak dengan cara apa? Dengan cara mitosis. Nah, kemudian spermatogonium ini ia berdiferensiasi pembelahan mitosis bentuk spermatosit primer. Spermatosit primer dia mengalami diferensiasi ya, spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini dia membelah secara meiosis, yaitu meiosis 1. Meiosis yang pertama menghasilkan 2 sel anakan, yaitu spermatosit sekunder 2 biji. Ini dengan yang ini. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 atau pembelahan meiosis yang kedua atau pembelahan sel kelamin yang kedua, menghasilkan 4 spermatid yang sama-sama haploid atau kromosomnya atau inti materi genetiknya separuh dari induknya tadi. Dan masing-masing dari spermatid ini berdiferensiasi lagi menjadi sel sperma yang seperti ini. Katanya seperti bentuknya seperti kecebong. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next. Nah, kemudian organ reproduksi pada perempuan. Nah, yang pertama ada ovarium,
Ini kebetulan gambarnya nggak dapat sekalian, nanti kalian cari aja gambarnya. Oke, organ reproduksi pada perempuan yaitu ovarium. Yang pertama, struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nanti mungkin gambarnya ini akan tertampilkan di materi selanjutnya, slide selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan terulang. Oke, ovarium adalah struktur berbentuk seperti telur. Kalau pada perempuan itu terdapat di kiri dan kanannya berjumlah 2 buah di samping kanan samping kiri uterus. Uterus rahim ya, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduct adalah saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Jadi tuba Fallopi ini penghubung. Dan pada saluran telur ini juga terjadi proses yang namanya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah penggabungan sel kelamin jantan sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Kemudian ada infundibulum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Ini infundibulum. Ini fungsinya infundibulum ini menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium yang pengen menuju tuba Fallopi. Yang akan ditangkap oleh infundibulum. Dan rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Nah, ini rahim atau uterus ini bisa dikatakan rumah kita selama 9 bulan di perut ibu. Jadi jangan durhaka sama ibu kalian ya, karena kalian itu tinggal di perut mama kalian 9 bulan. Makan dari mana? Dari beliau. Buang air dari mana? Ke beliau juga. Nah, perut mama jadi tempat meja makan dan alat buang air besar. Durhaka lagi sama orang tua, keterlaluan kalian. Lalu ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi lapisan terluar dari rongga rahim disebut endometrium. Terutama wanita yang lagi menstruasi ini. Menstruasi itu adalah darah yang keluar. Darah dari mana? Darah yang berasal dari dinding endometrium atau dinding terdalam dari rahim. Untuk gambarnya nanti akan Mister tampilkan di slide selanjutnya. Penjelasannya cuma sampai slide ini ya. Oke, lanjut. Nah, dan ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Nah, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Jadi vagina ini mirip seperti penis pada laki-laki. Dia alat kelamin terluar. Dan pada vagina ini juga terjadi proses yang namanya kopulasi atau perkawinan. Laki-laki menggunakan penis, perempuan menggunakan vagina. Ini mohon maaf ya, pembahasannya mungkin agak porno, tapi karena ini konteksnya ilmu pengetahuan. Jadi tolong dipahami, nggak apa-apa sambil ketawa, yang penting paham. Ini ada cervix. Cervix adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Cervix ini dikatakan dengan leher rahim. Dia penghubung antara vagina dengan rahim, penghubung. Ini proses dari oogenesis. Nah, sama aja dengan spermatogenesis tadi, bedanya namanya saja dan sel yang dihasilkan. Nah, kalau oogenesis itu yang pertama ada oogonium, dia mengalami diferensiasi menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami meiosis 1, pembelahan pertama, menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Yang oosit sekunder ini yang berfungsi, ini dia tidak berfungsi. Kemudian oosit sekunder membelah lagi menjadi ootit dan badan polar 2. Badan polar 1 membelah lagi menjadi badan polar atau polosit selanjutnya nih. Seperti ini, polar 3, polar 4. Nah, jadi kemudian badan polar ini, ketiga badan polar ini, nah dia akan mereduksi atau hancur. Yang berkembang cuma satu, yaitu ootit. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum. Nah, jadi intinya apa bedanya spermatogenesis dan oogenesis? Kalau spermatogenesis itu dia menghasilkan 4 sel yang memang keempat-empatnya itu bisa difungsikan.
Kalau Oogenesis dia cuma menghasilkan satu sel yang bisa berfungsi, sedangkan 3 selnya ini tidak berfungsi atau mati. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Silahkan cantumkan nama kalian di kolom komentar sebagai absen kehadiran. Dan kalau seandainya ada pertanyaan juga, silahkan diskusikan juga atau tanyakan ke Mister juga lewat kolom komentar. Insya Allah akan Mister balas. Oke, mungkin demikian saja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.